warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desma Liza, SPDSB dari SD Negeri 021 Pendekar Kecamatan Bangku Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Baiklah, kali ini saya akan menyajikan video tentang praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dengan judul Pembelajaran Asik untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta. Murid adalah individu yang unik dan beragam. Selama ini, murid dituntut belajar sesuai dengan keinginan guru yang sejatinya belum tentu sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka berhak tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Saya sebagai guru seharusnya memastikan bahwa dalam proses belajarnya murid-murid tersebut merasa selamat dan bahagia tanpa ada tuntutan. Sebagai pendidik, kita perlu berpikir bagaimana caranya kita menyediakan layanan pendidikan yang memungkinkan semua murid mempunyai kesempatan dan pilihan untuk mengakses apa yang kita ajarkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk melayani segala keberagaman murid-murid kita juga harus menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik bagi mereka. Fakta bahwa murid-murid kita memiliki karakteristik yang beragam dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda, tentunya perlu direspon dengan tepat. Jika tidak, maka tentunya akan terjadi kesenjangan belajar atau learning gap, di mana pencapaian yang ditunjukkan murid tidak sesuai dengan potensi pencapaian yang seharusnya dapat ditunjukkan oleh murid-murid tersebut. Salah satu cara untuk merespon karakteristik murid yang beragam ini adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Tantangan untuk mencapai tujuan praktik baik ini antara lain: pertama, manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang berbeda, namun kelas tetap berjalan dengan efektif. Yang kedua, penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru dapat menggunakan informasi yang didapat dari penilaian formatif yang telah dilakukan untuk menentukan murid yang mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, dan murid yang lebih dulu mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Langkah menerapkan pembelajaran pada praktik baik ini adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Media pembelajaran yang digunakan adalah berupa video dari YouTube, kemudian ada lembar kerja yang disajikan dalam bentuk web. Sarana prasarana yang digunakan berupa Chromebook, proyektor, speaker aktif, dan kamera untuk mereka. Untuk melaksanakan aksi, perlu mempersiapkan skenario pembelajaran, serumen, lembar kerja, video pembelajaran, audio, dan bahan bacaan, serta gambar emoji untuk mengetahui perasaan murid. Langkah-langkah dalam pembelajaran pada video praktik baik kali ini akan kita saksikan pada video berikut ini. Sebelum belajar, nanti kita berdoa dulu. Ibu mau tahu bagaimana perasaan kamu hari ini? Ya, tadi kita sudah menggantungkan emosi perasaan kita di pohon perasaan. Ibu lihat semuanya perasaannya senang. Apakah senang? Senang. Nah, untuk biar lebih fokus belajarnya, lebih senang dengan pelajarannya, mari kita lakukan ice breaking. Semua berdiri di depan. Kamu sudah siap untuk belajar? Sudah. Nah, jika sudah siap untuk belajar, mari kita saksikan video berikut ini. Ya. Nah, tadi kita sudah menyaksikan video cerita tentang apa? Cerita, ya. Nah, Ibu bersama Kak Yaya, Bang Habil, papanya lagi duduk di ruang tamu. Nah, dari cerita yang Ibu ceritakan, apa yang terjadi pada keadaan di sana? Mati lampu. Mati lampu. Nah, bagaimana? Perasaannya makin senang atau bagaimana? Makin senang. Nah, makin
ya, membuat cerita deskripsi dan menyampaikannya sesuai dengan keinginan kamu. Kamu boleh menyampaikannya melalui gambar, boleh melalui gambar bercerita, boleh melalui infografis, boleh melalui tulisan cerita. Itu terserah kamu nantinya. Ya, tadi kita sudah menyaksikan video, sudah mendengarkan ibu bercerita. Sekarang ibu mau bagi kelompoknya. Kita bagi 2 kelompok saja. Kelompok pertama, Zahra, Hasdi, Rizky, Tama, Rival, Bella. Kelompok kedua, Andri, Cika, Anika, Reza, Zakia, sama Robi. Nah, sekarang gabungkan mejanya bentuk satu kelompok sesuai nama yang ibu sebutkan. Sekarang kamu sudah duduk per kelompok ya. Ibu bagikan kelompok ya, ini laptop ini ibu bagikan satu kelompok satu ya. Nah, apa tugas kamu? Tugas kamu cari referensi dari laptop yang ibu bagikan. Nah, untuk mengerjakan lembar tugas kamu. Tugas kamu adalah kamu membuat ya per orang ya. Tugasnya tidak per kelompok tapi perorangan. Tapi mencari informasinya, boleh bertanya kelompok, referensinya ada berupa video ibu bagikan, ada berupa audio, ada berupa bacaan. Kamu boleh pilih sesuai keinginan kamu. Nah, ini kelompoknya udah ibu letakkan. Kita buka Gmail. Nah, kamu bisa lihat video, bisa klik begini. Ya, nah kita buka. Kasih isi. Buka ini, sebut aja. Aku cerita apa ya? Aku baca cerita. Tahu? Aku mau gambar. Kamu mau buat apa? Aku mau buat gambar. Kamu nggak dapat Tama? Gambar. Kalau kamu aku tanyain. Kamu mau buat apa nih Pak? Cerita deh. Mau buat gambarnya panjang. Modelnya ada tampaknya, ada jadi Islam di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kerja saya yang saya lakukan jika listrik padam seharian. Assalamualaikum. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah ya, yang kamu buat tadi adalah cerita deskripsi. Nah, apa itu cerita deskripsi? Cerita deskripsi itu menggambarkan bagaimana perasaan kamu, pengalaman kamu, dan bagaimana ya yang kamu amati. Nah, jadi kamu tadi sudah membuat rangkaian cerita yang menggambarkan bagaimana keadaan kamu saat kamu mengalami mati lampu ya. Ya, semuanya bagus, tepuk tangan buat kita semua. Nah, semua rangkaian kegiatan sudah kita lakukan. Mari kita refleksikan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Membuat cerita yang saya lakukan jika udara panas dan tidak ada listrik. Yang kedua, pembelajaran baru apa yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini? Mengenal cerita deskripsi. Oh iya, mengenal. Ketiga, coba aja pertanyaan ibu yang ketiga. Apa tantangan yang kamu hadapi saat belajar tadi? Kamu udah susah? Memikirkan gambar, terus memikirkan apa? Tulisannya. Oh, tulisannya harus benar. Nah, jadi setelah kamu ada tantangan itu, apa yang kamu lakukan untuk menghadapi tantangan itu? Oh, setelah ditulis, diteliti lagi. Biar apa? Oh, biar tidak ada hurufnya yang ketinggalan. Terus apa lagi tadi? Tantangannya tadi ada yang sulit membuat gambar. Bagaimana cara mengatasinya? Berpikir. Nah, buat lihat dari Google juga. Ya, jadi referensi gambarnya. Nah, semua sudah bagus, sudah kita refleksikan, pembelajaran baru pun sudah kita dapat, ya. Kemampuan guru untuk memahami tujuan pembelajaran dengan baik akan menjadi salah satu kunci sukses. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Jika guru telah memiliki pemahaman yang baik tentang tujuan, akan lebih mudah bagi guru untuk menentukan tahapan-tahapan dalam proses belajar murid dan memutuskan strategi pembelajaran seperti apa yang akan dilakukan.